Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Berkenan memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Siap dan kekuatan Tuhan memampukan kami melakukan firman-Mu yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kesempatan ini, haleluya, kita mengangkat, merenungkan sebuah tema pribadi yang bertanggung jawab. Haleluya. Sekali lagi saya mau sampaikan renungan kita hari ini yaitu pribadi yang bertanggung jawab. Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Haleluya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Haleluya, haleluya. Dan dikatakan begini, "Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada orang lagi datang, maka ia akan datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah hambamu kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pribadi yang bertanggung jawab, seorang perwira, pejabat militer, haleluya, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dari sini kita belajar apa saja yang dia lakukan sehingga dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Perhatikan ayat-ayat itu. Yang pertama adalah dia punya keterbebanan. Dari mana kita tahu? Perhatikan di ayat 6, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Haleluya. Ada banyak orang melihat orang sakit, dia tidak ada keterbebanan sedikit pun. Haleluya. Dia cuek. Bahkan anggota keluarganya sakit sekalipun dia cuek. Haleluya. Tapi perwira ini, pejabat ini, militer ini, haleluya, dia punya keterbebanan. Hambanya lah. Apa urusannya dengan dia? Dia tinggal latih, rekrut dan latih orang menjadi anak buah. Kalau anak buah sudah sakit, ya sudah, rumahkan aja, gaji saja sampai dia meninggal. Begitu kan logikanya. Tapi perwira yang ada di Kapernaum ini, dia pribadi yang bertanggung jawab. Anak buahnya adalah dalam tanggung jawabnya. Saudara-saudara, saudara adalah sebagai pengusaha mungkin, dan ada beberapa orang karyawanmu. Apakah engkau sudah bertanggung jawab kepada mereka? Karena itu adalah sebuah pelayanan juga. Perhatikan mereka. Haleluya. Berikan hak-hak mereka. Itu artinya engkau menjadi perwira yang bertanggung jawab. Pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, perhatikan. Haleluya. Haleluya. Pribadi yang bertanggung jawab yaitu beriman si perwira ini. Haleluya. Imannya apa? Imannya besar sekali. Artinya begini, dia tidak mengandalkan gajinya, dia tidak mengandalkan kekuasaannya, lalu dia berkata, "Aku tidak perlu Tuhan." Di dalam ayat itu justru diberitahu imannya dia, yaitu apa? Dalam praktek, Tuhan tidak usah datang, suruh aja
Katakan saja sesuatu, maka perkataan itu akan dilakukan. Haleluya. Kalau dia ibaratkan, kalau saya menyuruh bawaan saya, maka bawaan saya akan melakukannya. Ini adalah satu kesan yang perwira ini berikan sebagai pribadi yang bertanggung jawab kepada Yesus. Maka Yesus heran imannya. Dia tidak bergantung kepada jabatannya, kepada kekuasaan yang dia punya, kepada uang. Haleluya. Saya mengajak jemaat pemirsa, kalau engkau punya uang, punya jabatan, jangan andalkan itu. Haleluya. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab adalah orang yang tidak mengandalkan hartanya, tapi mengandalkan imannya. Haleluya. Tahu si perwira ini kapasitasnya. Dia mungkin sudah bawa ke dokter manapun. Haleluya. Mungkin saja diandalkan. Haleluya. Udah, tinggal kas negara keluar, engkau berobat ke dokter termahal, ke tabib yang termahal, tidak peduli berapa banyaknya. Haleluya. Bisa saja dia seperti itu, tapi dia tidak lakukan itu. Dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan. Itulah pribadi yang bertanggung jawab. Jadi bawa seluruh keluargamu beriman kepada Tuhan. Bagaimana engkau berkata kepada anak-anakmu, keluargamu, ayo beriman kepada Tuhan. Engkau sendiri sebagai kepala rumah tangga tidak beriman. Jangan harap keluargamu akan beriman. Engkau sendiri sebagai figur yang diteladani tidak beriman. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perwira ini rendah hati. Pribadi yang bertanggung jawab. Haleluya. Yang pertama tadi punya keterbebanan. Yang kedua beriman. Yang ketiga, perwira ini rendah hati. Perhatikan. Dia mau-maunya peduli dengan bawahannya. Biasanya orang melihat bawahannya, ya di bawah strata, di bawah levelnya dia. Tapi ini dia tidak sombong, dia perhatikan. Inilah pribadi yang bertanggung jawab. Haleluya. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab sebagai suami. Ya, bekerjalah, jangan malas. Sekali lagi, bekerjalah, jangan malas. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jangan istrimu kamu suruh bekerja, engkau ngongkang-ngongkang kaki di rumah, engkau tidak bertanggung jawab, engkau berdosa seperti itu. Jadilah menjadi pribadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Bekerjalah. Sekali lagi saya katakan, bekerjalah. Kalau ada jemaat pemirsa yang memperbudak istrinya, haleluya, menyuruh bekerja sementara engkau di rumah, haleluya, ongkang-ongkang kaki, maka itu sesuatu pribadi yang tidak bertanggung jawab. Oke, mungkin istri kita lebih berkarir, tidak masalah. Tapi minimal engkau mengambil bagian yang tidak bisa diambil oleh waktu istrimu. Itu juga tanggung jawab. Bukan berarti engkau harus menghasilkan uang. Bukan seperti itu juga. Tapi mana bagian yang tidak bisa diambil oleh pasanganmu, maka engkau ambil. Itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab. Seperti si perwira, dia tidak sombong. Haleluya. Kalau kita di bawah Tuhan mengerjakan bagian dari perempuan, berarti kita sedang dididik Tuhan. Misalkan mencuci baju, mengepel, itu kita sedang dididik oleh Tuhan untuk rendah hati, tidak sombong. Haleluya. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu semakin hari semakin berlimpah bagi pemirsa, bagi jemaat Tuhan, bagi keluarga kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu memberitahu kami agar kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mungkin kami orang kaya, pejabat, memiliki kedudukan di masyarakat, di pemerintahan, di gereja. Tuhan, Engkau mengajar kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah kami tidak sombong, kami beriman senantiasa, dan kami mengandalkan Engkau senantiasa dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpuji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang mengalami penurunan pendapatan diangkat Tuhan, usaha yang sepi dibuat Tuhan melimpah. Berkat mereka, berkat umat-Mu, berkat jemaat-Mu, berkat pemirsa, berkat keluarga kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.